terkait praktik keperawatan dan hukumnya, mata kuliah Hukum Kesehatan, dosen pengampu Pak Yudin Yunus Isa, MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Irwan, NIM H1118133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Paramita, NIM H1111823. Nama saya Tio Septian Ali, NIM H1118277. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik keperawatan dan hukumnya. Tidak ada isu yang menimbulkan kecemasan di antara perawat sebesar isu liabilitas malpraktik. Perkara malpraktik secara emosional dapat menyiksa, secara profesional dapat menghancurkan, dan secara finansial dapat membawa malapetaka. Patut disayangkan, semakin banyak perawat yang terjerat perkara kasus hukum dan tidak ada tanda-tanda tren ini akan berubah. Beberapa alasan yang mendasari fenomena ini ialah: pertama, pengetahuan klien terhadap kesehatan semakin meningkat dan eksistensi mereka semakin lebih tinggi. Kedua, untuk membantu menekankan biaya, sistem pelayanan kesehatan semakin giat mengganti tenaga perawat dari teknisi atau pembantu perawat yang disupervisi dari perawat. Perawat kemudian bertanggung jawab atas tindakannya dan tindakan bawahannya. Ketiga, otonomi perawat untuk melakukan malpraktik semakin bertambah. Keempat, pengadilan memperluas definisi liabilitas, menghimbau semua profesional dari berbagai bidang untuk menerapkan standar akuntabilitas lebih tinggi. Cara pandang sistem hukum di Amerika terhadap malpraktik berkembang dari pemikiran bahwa setiap orang bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya. Hukum malpraktik mengatur tentang tanggung jawab profesional terhadap kelalaian atau pelantaran, kealpaan, dan bahaya yang disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan perdata yang tidak disengaja atau kelalaian para medis itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, meninggalkan benda asing dalam tubuh pasien setelah pembedahan atau setelah operasi. Yang kedua, gagal mengobservasi pasien seperti yang diprogramkan dokter. Yang ketiga, gagal mendapatkan informed consent sebelum melakukan pengobatan atau prosedur. Yang keempat, gagal melaporkan kelalaian oleh staf. Yang kelima, gagal melaporkan tanda-tanda vital atau status pasien. Yang keenam, gagal mengupayakan keamanan pasien. Yang ketujuh, gagal memberi penyuluhan kepada pasien sebelum pulang. Kesalahan perdata yang disengaja itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, penyerangan berupa pengancaman terhadap pasien, dan yang kedua, kekerasan dia dibagi menjadi 4. Yang pertama, membantu pembedahan yang tidak bersifat darurat tanpa persetujuan pasien. Yang kedua, memaksa pasien berjalan padahal pasien tidak menginginkannya. Yang ketiga, memaksa pasien menerima suntikan. Yang keempat, memukul pasien. Pemenjaraan yang salah dibagi menjadi 2. Yang pertama, mengikat pasien pada unit psikiatri tanpa instruksi dokter. Yang kedua, memaksa membiarkan pasien. Pelanggaran privasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyiarkan data pribadi pasien kepada pihak ketiga termasuk pihak keluarga tanpa persetujuan pasien. Yang kedua, membiarkan orang yang tidak berkepentingan membaca rekam medis pasien. Yang ketiga, mengambil gambar pasien tanpa persetujuan pasien. Fitnah yang pertama, membuat pernyataan palsu tentang pasien kepada pihak ketiga yang menyebabkan reputasi pasien rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab tuntutan hukum terhadap perawat. Jatuhnya pasien dan kesalahan dalam mengganti pasien itu adalah dua tuntutan utama terhadap perawat. Masalah lain yang mencetuskan perkara hukum
hukum terhadap perawat ialah kesalahan dalam ruangan operasi. Kesalahan dalam ruangan operasi misalnya kapas atau instrumen lainnya yang tertinggal di dalam tubuh pasien karena tidak akuratnya perawat menghitung jarum atau tampon. Tampon yaitu kain penyerap. Dan yang kedua, miskomunikasi atau komunikasi yang tidak tepat antara dokter dan perawat atau perawat yang akan bergantian jam. Observasi yang kurang akurat terhadap pasien sehingga menimbulkan diagnosa yang salah yang mengakibatkan cederanya pasien. Selain itu, perawat yang bekerja dalam praktik khusus ini sangat rentan terkena perkara hukum. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami terkait praktik keperawatan dan hukumnya. Jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.